Segala kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Itu yang selalu disampaikan Mbah Den. Akan tetapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kegoiban itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya diberi pengetahuan sedikit. Tetapi sedikit menurut Allah sangatlah besar menurut manusia. Seperti kejadian malam ini, Mbah Den tahu orang ini membawa apa. Ketika berbincang-bincang, Mbah Den berkata, "Kamu kesini bawa apa?" "Bawa uang Bung Karno ya." Sontak tamu tersebut kaget dan tersipu malu. Lalu Mbah Den meminta orang tersebut melihatkan jimat pusakanya yang berupa uang Bung Karno, yang kata orang pintar yang memberikan bernilai ratusan juta dan bisa menarik pusaka. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak video selengkapnya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini jenengan kok bisa punya uang Soekarno itu, ceritanya dari mana? Yang ngasih apa itu katanya bahwa kan barusan silaturahmi kayak gini kan Ke tempatnya orang pintar. itu Pintar apa pintar ya orang? saya kan cuma ya apa ya cuma sekali itu kan aku kan nggak tahu katanya ya Pak itu putra apa Pak tirinya. putra tiri Ratu Solo. Terus bilangnya kayak gitu, uang itu jangan dikasih siapapun, nanti terkecuali kalau sudah waktunya. Dia bilang gitu. Uangnya masih minta berapa? Sudah berapa lama pegang uang ini? Udah hampir puluhan tahun. Berapa? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Bisa menanggung sendiri gitu. Iya bisa, sampai Samain aja, aku takut kecil. Ya bisa. Masa aku dulu takut sih. Bisa jalan itu. Gimana Pak? Bisa jalan. Bisa jalan? Iya, bisa. Jalan. Ini 1.000 rupiah gambar Pak Soekarno. Aku nggak tahu juga gitu Pak. Untuk apa ya nggak tahu, dibuat apa nggak tahu, ya saya simpan aja. Ya buat koleksi. Barang antik. Di luar sini kan kalau apa Akan tahu kegunaannya Abah kan berapa pasti tahu gitu kan. Saya sampaikan sama Abah. Ya tahunya cuma jangkol, nandur padi. Itu. Kalau pengen dapat uang ya dagang. Ya bisa kayak gini kan. Tak foto kan katanya adanya orang menanyakan disuruh ngirimin gambar. Setelah tak foto kayak gini malah dia mengukur kayak gini. Kan takut, saya takut kan. Asalnya kayak gini kok balik sini gambarnya tuh. Terus aku takut, jadi tak kirim. Ya yang asli kan timbul kayak gini, terus tebal, terus ininya harganya kuning kayak gini. Bah katanya itu bisa untuk nyedot. Uang kali. Betulnya uang kok nyedot apa beda pusaka. Nah, katanya itu YouTube-nya Mas Baim yang ahli uang kuno. Aku coba buka sih. Terus Bisa nyedot kayak ilmu hitam kayak gitu, terus benda pusaka kayak gitu. Katanya itu Bang, nggak tahu juga ya. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agus. semangat. Semangat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Doa. Semangat. Allah. Itu sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Alhamdulillah. Bismillah.
Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Siratal ladzina Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah, karena hidup itu sendiri adalah masalah. Tetapi setiap masalah itu sebenarnya adalah ibadah, karena manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tapi jangan salah terus, sebab kita itu dikasih akal pikiran. Nggak bisa baik terus karena kita memang bukan malaikat. Tetapi kita juga nggak boleh salah terus, sebab kita bukan hewan. Kita manusia yang dikasih hati dan juga pikiran. Yang penting setiap ada masalah, mari kita sama-sama introspeksi. Karena setiap ada masalah, pasti ada yang salah. Banyak orang yang datang ke saya membawa berjuta-juta masalah, tapi sebenarnya masalahnya adalah pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia lalai dengan sholatnya. Kalau orang lalai di dalam sholatnya, dia juga pasti akan lalai dengan Tuhannya. Kalau orang lalai dengan Tuhannya, pasti hidupnya itu akan menderita. Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan. Ketika saya di penjara, itu hanya dua hal yang saya pegang, yaitu yang pertama, saya pegang iman saya dengan cara mengerjakan sholat, dan yang kedua, saya pegang kesabaran saya dengan cara ikhlas. Hanya dua itu yang menjadi pegangan saya, sabar dan sholat. Itu saja. Tidak ada hal yang lain yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah, Allah menunjukkan kebesarannya. Allah menunjukkan kebenaran. Yang benar akan tetap benar. Tidak akan bisa yang benar itu dikalahkan oleh yang
salah, yang benar akan tetap benar. Alhamdulillah, keadilan bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, di Blitar ini, karena saya hanya bersabar dari apapun yang menimpa saya. Saya tidak pernah berupaya apapun, apalagi berupaya menggunakan uang dan lain sebagainya. Tidak ada. Saya hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat begitu dahsyatnya kejadian waktu itu. Begitu dahsyatnya orang menghina saya, mencaci saya, bahkan mengatakan kalau saya itu mengajarkan ajaran sesat. Padahal itu semuanya hanya framingan saja, hanya opini saja. Kenapa? Iya, karena itu hanya potongan yang isinya hanya 2 menit. 2 menit pun diambil hanya di tengahnya saja. Padahal video aslinya itu 29 menit. Makna dan tujuannya pun sangat berbeda antara yang 2 menit yang diposting oleh TikTok Gayon 15 itu dengan video aslinya itu sangat berbeda. Karena di TikTok itu hanya 2 menit, sedangkan aslinya itu 29 menit. Kalau yang 2 menit itu seolah-olah saya itu mengikuti, atau bahkan ada yang mengatakan saya mengajarkan, karena memang hanya 2 menit dan itu hanya ketika dipotong di tengahnya saja. Padahal aslinya 29 menit, dimana awalnya saya sudah mengatakan tidak ada ajaran yang seperti ini, tidak ada kiai yang mengajarkan aliran sesat. Ini perbuatan yang melanggar syariat. Di situ pun ada ketika saya menghajar, membantai, bahkan saya sampai melarang, sampai saya muntah darah pun ada. Tetapi ya, karena banyak orang yang tidak tahu, ini salah paham. Akhirnya saya mengambil kata-kata Sayyidina Ali, tidak perlu menjelaskan apapun tentang kita, karena kebenaran itu pasti juga akan terungkap, seperti juga kejahatan. Karena kejahatan itu seperti kotoran bangkai yang disimpan pun baunya juga akan tercium juga. Saya hanya berpegang kepada kesabaran. Saya hanya menjalankan sholat sebagai bentuk kepasrahan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanya bersabar dan ikhlas dengan apa yang menimpa saya sebagai bentuk ridhonya saya terhadap takdir Allah yang Allah berikan. Dan alhamdulillah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kebenaran, yang benar akan benar dan akan terbukti. Tidak akan bisa yang benar itu disalahkan. Alhamdulillah, ada hakim yang menggunakan hati nurani, dan keadilan itu masih ada dan bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini, walaupun sekarang sudah hampir jam 12 malam, monggo nggih, namanya panjenengan itu tamu saya, ya saya terima dan saya muliakan. Maju mawon. Nggih, enggak apa-apa. Bapak sini enggak apa-apa. Maju sini enggak apa-apa. Oh, ke sini. Alhamdulillah. Walaupun ini sebenarnya sudah malam, sudah jam 12, tapi saya itu juga melakukan sesuatu itu menerapkan pada diri saya sendiri. Gimana kalau posisinya saya silaturahmi ke tempat saudara jauh,
ada yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, ada yang dari Jambi. Kalau semamanya tidak langsung diterima, sudah jauh sampai capek kan, kasihan ya. Intinya kalau silaturahmi ya kita terima begitu. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, matur suwun karena panjenengan mau untuk silaturahmi ke saya, padahal saya itu hina-hinanya orang, sejelek-jeleknya orang itu saya, sehina-hinanya orang itu saya. Jadi saya nggak mau ngomongin kejelekan orang karena ya saya sendiri sudah sangat jelek begitu. Alhamdulillah walaupun saya jelek tapi kok ya masih banyak saudara. Jeleknya mutiara Gus. Mutiara itu panjenengan. Walaupun jelek tapi banyak yang dukung. Jeleknya jelek mutiara. Ya kita juga harus berterima kasih ke Pengadilan Negeri Blitar, masih mau dan menjunjung tinggi keadilan, masih bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, walaupun toh banyak sekali hujatan, cacian dan sebagainya. Wong itu hanya video potongan, bukan yang aslinya. Aslinya kan saya melarang ajaran seperti itu. Kan tahu sendiri zaman videonya. Jangan lihat toh, sama lihat videonya. Iya, sama lihat semua video aslinya itu bagaimana saya memberantas aliran sesat. Saya menyampaikan tidak boleh bertukar pasangan, nggak ada ajaran seperti ini, tidak ada kiai yang mengajarkan ajaran sesat. Bahkan saya sampai melarang itu, sampai teriak-teriak, sampai berantem kok. Itu kan sebuah tuntunan supaya orang nggak sampai melakukan ajaran sesat. Nggak boleh nikah tanpa wali, nggak boleh tukar pasangan, nggak ada dalam ajaran Islam, nggak ada kiai mengajarkan seperti ini. Ini bukan kiai, ini bukan ulama seperti ini. Tapi ini apa melanggar syariat? Sudah saya jelaskan. Masalahnya kan hanya dipotong ketika saya duduk itu saja. Tapi ketika saya mau datang, saya sudah menerangkan bahwa nggak ada ajaran seperti ini. Selalu berpegang teguh kepada ta'ala Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Ini tidak ditampilkan. Dan yang memotong itu pun orang lain, bukan akun saya, bukan media sosial saya, itu akun TikTok orang. Harusnya yang ditangkapkan orang itu, yang viralkan itu. Kalau di YouTube saya nggak viral, wong jelas saya melarang ajaran seperti ini. Ini ajaran sesat. Sini tidak ada dalam agama Islam, nggak ada kiai yang seperti ini. Kan sudah dijelaskan. Ya namanya juga itu kehidupan lah. Tapi alhamdulillah kebenaran dan keadilan itu bisa ditegakkan. Kita masih sangat-sangat bisa percaya dengan pihak-pihak yang berwajib. Pihak-pihak yang berwajib masih menggunakan hati nuraninya, keimanannya, ketakwaannya, sehingga ketika kita benar-benar nggak ada yang perlu untuk kita takutkan. Yang terpenting kita nggak melanggar apa yang Allah larang dan tidak melanggar apa yang negara ini larang. Yang penting kita berbuat benar. Dan kalaupun kita difitnah, ya yang penting kita harus bersabar. Karena setiap orang yang difitnah itu dosanya diberikan kepada yang memfitnah, dan pahala orang yang memfitnah diberikan kepada yang difitnah. Itu hikmahnya. Belum lagi dengan difitnah kita bisa merasakan betapa sakitnya difitnah, sehingga kita tidak akan memfitnah orang lain. Dan yang ketiga, orang difitnah itu barokah sebenarnya. Karena apa? Seperti kotoran yang dikasih tanaman. Jadi tambah subur, yang penting satu, tidak membalas. Kalau membalas ya lunas, apa bedanya?
Yang terpenting harus bersabar itu. Kembali lagi. Innallaha ma'as-sabirin. Itu saja nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kali lagi saya ucapkan terima kasih jenengan. Ini dari mana Bapak? Banjar. Ya, negara. Nggak ngapak. Nggak ngapak, nggak penak. Datang jam berapa? Kalimantan jam 11. Oh, Jawa Tengah. Banjar. Jam 11 ini. Subhanallah. Iya, tadi saya terima tamu sore, sekarang terima tamu lagi malam, ini sudah jam 11, 12. Jam setengah 5 pagi Setengah 5 pagi. dari rumah. Sebenarnya mau saya terima besok, cuman kasihan orang kan bertamu. Saya sendiri kalau bertamu ke rumah orang pengennya cepat ditemuin. Walaupun saya capek saya temui ini. Betul. Alhamdulillah Gus. Siap. Yang paling utama tuh mungkin semua subscriber simpatisan semua tuh dalam melihat selama tayangan beberapa bulan itu semua tuh pada gregetan semua Gus. Apa kesimpulannya? Alhamdulillah Allah tuh menunjukkan kebenaran itu. Yang pengen benar-benar aku tuh ya Allah, alhamdulillah. Ternyata Sampai nangis Pak, sampai nangis. alhamdulillah ya Allah, Ya, ternyata kita sampai semakin nangis. alhamdulillah jadi nambah-nambah kekuatan buat kami juga. Iya, iya. Ternyata kebenaran itu tidak akan kalah oleh kebatilan, alhamdulillah. Ditunjukkan oleh Salira sendiri gitu. Sampai di daerah sendiri saya juga banyak orang bicara-bicara tuh refleks saya tuh. Sampai-sampai ada istilahnya pengajian di umum masalah YouTube dibawa-bawa. Bapak tuh jangan asal bicara tidak tahu kebenarannya, kata saya itu. Langsung diam tuh. Spontanitas tapi itu bukan melebih-lebihkan gitu. Masalahnya kan pembicaraan masalah yang tidak tahu kebenarannya, kenapa harus dibicarakan di masalah ini kan seperti itu. Akhirnya minta maaf, alhamdulillah minta maaf gitu. Ya alhamdulillah. Nah, buat kami sendiri betul-betul melihat skenario Allah itu di dalam diri Salira itu menunjukkan bahwa kebenaran itu benar-benar ada gitu. Itu alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan buat kami juga gitu istilahnya dapat nambah-nambah keimanan juga begitu. Iya. Di samping Betul. betul itu sebetulnya semakin dari pertama menonton sebelum datang silaturahmi ke sini tuh tanda tanya, ini skenario Allah bukan sutradara gitu kan. Ini skenario Allah, jadi kejadian-kejadian apa yang jadi penolongnya, apa yang jadi segala sesuatu solusi Allah itu ternyata luar biasa diperlihatkan di dalam YouTube itu. Sampai aku menyimpulkan sendiri bahwa betul-betul ini skenario Allah. Bukan sutradara yang membikinnya, tapi sutradara yang maha kuasa gitu. Sampai kemarin masalah ini, aduh, setiap melihat pemberitaan tuh kenapa ini lagi yang datang teh menyatakan bahwa bebas baru cuman ngambil kesempatan yang mungkin jadi pengen bilang juga YouTube-nya gitu. Ternyata beritanya lain gitu kan. Kurang ajar, gregetan gitu. Tapi akhirnya mengambil kesimpulan sendiri tetap gitu kembali ke YouTube Salira lah gitu. Ya, paling cuman Pak Rete sama Ariki itu. Tetap akhirnya kami juga sendiri gitu mengambil kesimpulan daripada pusing melihat yang lain-lain dari YouTube sendiri gitu, yang tidak bertanggung jawab itu. Akhirnya mengambil kesimpulan sendiri, aku yakinkan skenario Allah ini bakal suatu saat muncul kebenarannya gitu. Ya alhamdulillah kemarin terakhir melihat ngeborong itu yang jualan itu gitu. Ini benar-benar mengalir loh. Enggak kita benar-benar enggak. Saya cuma ngikutin hati saya saja. Ya, Mengikuti hati saya. Jadi ya banyak yang keluar dari penjara itu, ayo naik mobil, ayo nanti nggak ada yang nggak suka atau apa gitu kan, namanya orang keluar dari penjara. Cuman
ya nggak suka ya monggo gitu, tapi saya itu pengen jalan kaki gitu. Terus kalau buat saya tolak bala itu bukan dengan, ya mungkin bisa lah dengan kayak kita mandi atau buang pakaian di sungai, oke lah, itu secara harfiahnya gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah sedekah itu. Jadi sedekah itu benar-benar yang menjadi tuntunan saya di dalam kehidupan, bahwa sedekah itu menghilangkan penyakit dan itu benar-benar menjauhkan bala, dan itu menjadi obat sekaligus juga menjadi penambah kebaikan dalam setiap kehidupan gitu. Betul. Bahkan penyakit apapun juga buat saya dengan sedekah itu bisa sembuh. Makanya saya bikin pondok itu pun juga, ya memang saya wakafkan hidup saya sedekahkan untuk agama saya begitu, untuk perjuangan saya begitu. Alhamdulillah. Yang jelas ya itu yang saya lakukan kemarin. Sempat banyak yang nangis ya, karena di jalan itu kan dipertemukan dengan sesuatu hal yang memang sangat-sangat menyenangkan gitu. Ada yang ketemu orang jualan nggak taunya bapaknya stroke, Betul. ibunya kerja jadi pembantu rumah tangga, ya itu sama seperti saya gitu. Jadi perlu untuk kita ketahui bahwa apapun yang berada di luar tubuh kita itu sebenarnya adalah gambaran dari diri kita yang sebenarnya. Jadi jangan pernah kita itu membenci sesuatu hal yang di luar dari diri kita. Apa yang kita rasakan, yang kita pandang, itu adalah sebenarnya gambaran dari hidup kita. Contoh, ketika antum punya istri rewel gak eram-eram, susah sholat dan sebagainya, coba introspeksi, apakah diri kita itu juga seperti itu gitu. Karena pasangan kita itu ya gambaran diri kita. Bahkan kalau kita ingin dapat istri yang solehah, terus kamu minum-minuman, mungkin nggak mungkin. Betul. Kamu pengen dapat istri yang solehah, kamu cari di tempat karaoke, dapat puro. Nggak mungkin. Jadi Betul. kamu jangan marah-marah dulu sama istrimu, itu gambaran dirimu loh. Kamu mau marah-marah sama anakmu karena anakmu nggak berbakti sama kamu, dikasih tahu ngelawan, atau dia nggak peduli sama kamu. Coba kamu sendiri kayak gimana? Kamu sama ibumu peduli nggak? Kamu sama ibumu nurut nggak? Kamu sama ayahmu sayang nggak? Kalau kamu sama ayahmu aja nggak sayang, kamu ngarep-ngarep anakmu sayang sama kamu? Nggak mungkin. Makanya doa itu hakikatnya itu menerima itu ya melaksanakan. Jadi kamu berdoa sampai 1000 kali, kamu sampai lambi mendumbli, minta anakmu berbakti sama kamu, tapi kamu sendiri nggak berbakti sama ibumu, nggak akan ada faedahnya. Kamu mungkin jarang bicara, tapi kamu benar-benar berbakti sama ibu sama bapakmu. Kamu cukup berdoa dalam hati, kamu sholat itu, anakmu ya akan berbakti kok sama kamu. Karena ya itu tadi, apa yang kamu lakukan ya itu akan kamu dapatkan. Ketika kamu sujud, kepalamu nempel di tanah, kamu itu suruh belajar wataknya tanah itu, wataknya bumi itu. Kamu jangan pernah mengharapkan sesuatu kalau kamu nggak melakukan. Kamu mengharapkan istrimu sayang sama kamu, tapi kamu sendiri nggak sayang sama istrimu. Kamu mengharapkan orang lain menghormati kamu, tetapi kamu sendiri nggak menghormati orang, nggak akan bisa. Lebih baik daripada kamu ngomong yang sayang sama aku, perhatian sama aku, kamu itu bener, daripada kamu ngomong kayak gitu, mending kamu lakuin deh. Saya itu sama istri jarang pak, apalagi ya sampai bilang kamu tuh kok nggak bener sama aku, mbak ya sing bener, nggak pak. Kalau saya tuh lebih saya dulu, istri saya nggak pernah dari dulu menikah pegang uang, nggak pernah sampai sekarang. Saya itu hanya bekerja, tapi yang megang uang istri. Dan saya kalau ngasih, saya nggak pernah tanya uangnya tinggal berapa, untuk apa, enggak. Sisanya ada yang mau dimakan, kalau saya mau pergi dikasih monggo. Karena kamu itu kebanyakan kita laki-laki tuh nggak ngasih, nitip. Jadi istrimu tuh kamu buat kayak sekretaris semua aja. Jadi dibuat kesalahan nggak boleh, buat beli emas nggak boleh, dibuat makan aja kadang perhitungan kok. Terus kayak begini kok kamu mau senang, ini nggak jauh dari apa yang kamu harapkan.
Nggak pernah Bu, wallahi. Saya itu sampai Pak Rete itu sama saya itu bingung. Loh, saya itu kalau kadang-kadang nggak bawa uang aja ya, PT kasih orang itu, teh aku pengen itu, teh gitu. Kalau nggak bawa uang, ya nanti dia yang bayar. Ini nggak pernah bawa. Saya bawa uang 10 juta semuanya malam ini. Ya keluar 1 jam habis Bu, wallahi demi Allah. Nggak pernah saya megang uang, dompet tidak punya. Nggak pernah, saya di mobil, pokoknya saya tahu ada uang 10 juta. Jalan dia 1 jam habis. Nanti ketemu sama sapam kasih, sama santri kasih, jalan kasih. Pasti nggak pernah megang uang, nggak bakat. Terus berapa sih? Karena buat saya, ya kalau kita memberi itu seperti kita menanam. Orang sedekah itu menanam. Menanam itu kita nggak perlu berharap kembali 1 tambah 1 2, enggak. Ketika kita sedekahkan itu 1 kembalinya bisa 70.000. 1 bisa 70.000. Amin. Apalagi kalau ditempatkan pada tanah yang subur, ada tempat yang bagus, contoh untuk pendidikan. Makanya saya itu pengen banget. Sekarang mindset saya berubah. Dulu saya harus bisa tempat saya, kalau sekarang enggak. Anak saya mau mondok di mana monggo. Kemarin ada jakak di Alam Mahmud, ada anak saya sendiri dan lain sebagainya. Yang penting untuk pendidikan aja. Itu 70.000. 70.000 sedekah itu akan berlipat ganda. Jadi yang jelas, yang penting, yang saya harapkan, saya itu jelek-jeleknya orang, tapi dari jelekan saya, jika ada sedikit ada baiknya itu, semoga bisa menjadi tuntunan lah. Amin. Untuk lover-lover saya itu. Termasuk bukan hanya masalah tentang apa ya, sakti-saktian itu saya nggak sakti saya bilang, tapi tolong diambil hikmahnya. 1 harus ridho dulu. Kalau pengen dapat ridho Allah, itu yang pertama harus ridho dulu dengan apa yang Allah berikan. Karena ketika kamu naik, gak usah susah ketika kamu jalan itu naik. Karena setiap jalan naik itu pasti akan turun. Dan kalau turun jangan terlalu senang juga, harus tetap sabar, harus tetap syukur. Karena setiap turun nanti lagi. Kalau ketika susah jangan terlalu susah, karena balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kalau kata kiai saya itu, piye iki inna ma'al usri yusra. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi saya itu Ibu, ketika ada suatu musibah itu saya selalu senyum-senyum. Lihat istri saya, anak saya kalau jenguk saya di penjara. Saya itu kalau ada musibah semuanya, ada orang menghujat saya sampai saya di demo. Malam itu saya sama istri saya senyum-senyum sendiri. Nanti Allah mau ngasih apa ya? Ya Allah, saya benar-benar ridho dan ikhlas. Saya senang. Saya tahu Engkau itu maha asik. Setelah ini kamu mau ngasih saya apa ya? Pasti ini nanti akan hadiah. Di tanah itu kalau dicangkuli, setelahnya itu tumbuhnya subur sekali. Alang-alang itu kalau sudah dibakar, tumbuhnya hijaunya luar biasa. Lebih hijau dari yang sudah mulai rapuh tumbuhnya. Coba sampai praktekkan saja. Wallahi saya itu setiap kali dapat musibah yang berat, kayak kemarin di penjara, banyak video saya di penjara. Nanti saat ada nanti tak tunjukkan. Saya tanya teman saya di penjara, anak-anak saya itu yang 2 itu, istri saya kalau datang, saya itu kalau di sana itu malam ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri. Ya Allah, saya itu ridho dengan yang Engkau berikan. Aku ridho dengan yang Engkau tadi takdirkan. Saya cuma pengen tahu ini nanti setelah ini Engkau bakal ngasih saya hadiah apa. Subhanallah. Pasti seperti itu. Jadi nggak usah terlalu susah ketika ada kesusahan. Nanti setelah itu kemudahan. Itu pasti seperti itu. Karena baginda Rasulullah sendiri pun juga seperti itu. Ketika ada musibah, oleh Allah diajak jalan-jalan. Waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah setelah musibah bertubi-tubi. Yang mendukung beliau, kekasih beliau, paman beliau meninggal dunia itu, istri beliau naik ke atas. Ada kenikmatan di setiap kesusahan itu. Makanya disyukuri saja, dinikmati. Praktekkan dengan selalu husnudon. Lebih-lebih praktekkan tadi yang saya sampaikan. Insyaallah. Ketika ada musibah, ya Allah, saya ridho dengan apapun yang Kau berikan. Saya senang dengan takdirmu. Begitu sangat
nikmatnya sakit yang engkau berikan. Saya yakin nanti nikmatnya berlipat-lipat ganda. Saya main tahu mangga, Bu. Mangga itu kalau lagi muda kecutnya luar biasa, matang itu manisnya enggak. Tapi kalau mudanya biasa-biasa aja, matangnya enggak begitu manis. Seperti itu. Itulah kehidupan. Sudah Allah tunjukkan. Oke. Nah, terima kasih. Ini ibu ini dulu ya. Santai dulu. Ngobrol-ngobrol malam. Kalau malam gini malah santai, makanya saya itu malam hampir nggak pernah tidur. Karena apa? Waktu malam itu buat saya waktu yang istimewa. Apalagi orang mau bangun jam 1 sampai jam 5. Itu mustikaning delima, atau bahasa Arabnya dal yang 5. Ijazah dari Muhammad Maimun juga. Hidupnya pasti akan mulia. Orang yang mau bangun jam 1 sampai jam 5. Saya sudah 8 tahun Pak ngelakuin itu. Saya sudah 8 tahun melakukan itu. Dan saya mulai tidur jam berapa? Semoga karso. Mau tidur jam 9, mau jam berapa, mau jam 10, jam 11. Kalau saya los Pak. Saya habis maghrib mulai jam 4 sore itu, jam 4 sore sampai jam 4 pagi saya nggak pernah tidur. Iya. Jarang yang ngikutin kayak apa? Iya, nggak jarang, banyak, tapi kan ya nggak ngomong, kayak saya suka ngomong, banyak bicara orang. Hampir semua kiai seperti itu. Banyak yang nggak kuat. Kiai-kiai saya, ya tentu semuanya mengikuti. Saya pakai gelang itu ada sanadnya Pak. Saya ikut tarekat, tapi nggak pernah saya sebutkan. Saya pakai tasbih pun juga ada sanad, makanya dibilang ada apa gimana. Iya sebenarnya ada tarekat mukadam janiyah saya. Semuanya ada. Saya pakai ini pun juga ada sanadnya. Jadi Syekh Abu Hasan Asy-Syaidili itu menyampaikan bahwa ciri-ciri seorang wali atau orang yang pengen dekat sama Allah. Jadi wali itu bukan seperti anggapan orang sakti merubah daun jadi bukan gitu. Wali itu ridho dengan apa yang Allah berikan dan dia ciri khasnya selalu senang. Itu ciri wali. Dia nggak ada namanya kecewa, nggak ada. Cipung itu nggak ada. Dia selalu ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Salah satunya ciri secara dohirnya yang bisa kita pahami, kalau malam matanya terbuka, mulutnya terbuka untuk memuji asma Allah, dan kalau siang dia berpuasa. Dua itulah salah satu cirinya wali. Kalau secara tasawufnya itu hatinya selalu senang seperti itu. Ya, itu. Ya walaupun nggak bisa semuanya, paling nggak monggo lah 1 jam saja. Bangun tak jam 3 sampai jam 4. Saya dulu pernah praktek, saya dulu selalu juara 1 waktu sekolah. Saya juga ketua OSIS dulu. Ya itu, padahal saya itu bodoh tak. Tapi itu saya praktekkan dulu sampai saya usaha. Alhamdulillah usaha apapun saya selalu jadi ya. Mungkin mohon maaf bukannya saya ngomong. Hampir semua tempat yang saya datangi jadi rame. Tempat yang berbeda. Kuncinya cuma satu sih sebenarnya, hati kita harus senang. Caranya senang bagaimana? Cara melatihnya yaitu as-safa, al-wafa, al-jafa. Monggo dengan walaupun 1 jam bangun jam 3 aja nggak apa-apa. Sampai jam 5 jangan tidur. Minimal 2 jam udah aja, jam 3, jam 4, jam 5. Itu hidupnya pasti akan beda. Itu saya praktekkan itu. Sudah saya praktekkan. Kalau 5 itu ilmu sangkan parane dumadi Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, diri kita. Jadi kalau kita mau sampai ke Allah, nggak bisa langsung ke sini. Lewat dulu orang tua kita, harus dapat Rahman Rahimnya. Kalau sudah punya suami, orang tua meninggal ya sama suami. Setelah ke orang tua, baru nanti nyambung pakai sholawat. Dan kalau pakai sholawat pasti kita baik ke semua orang itu. Walaupun orang nggak baik sama kita akan tetap baik. Karena ujiannya nanti akan dibully, dicaci. Namanya makrifat itu dijatuhkan, digujam. Sampai kita tahu kalau kita hina, nggak bisa apa-apa baru bisa tahu. Jadi perjalanannya 5 perjalanan. Nggak bisa langsung ke Allah. Orang tua nggak baik, nggak jadi. Ke Allah tapi sama semua orang jahat, nggak bisa. Nesuan, pelit nggak bisa, harus sedekah. Kita mau ke Allah nggak sholawat nggak bisa. Jadi 5 ini harus jalan dulu.
Makanya fondasi Pondok Nuswantara pun juga 5 kan. Dengan sholat, amalkan sholawat, kepada orang tua, baik kepada sama, cinta kepada negara. 5 ini. Kalau Allah yang pertama. Dan kalau setiap ada musibah itu monggo sampai kalau ikhlas itu cepat lepas. Masalah apa pun punya utang, istri mau marah. Saya nggak pernah sampai sekarang, wallahi demi Allah, saya nggak pernah nyuruh istri saya pakai cadar. Istri saya dulu nggak pakai jilbab, Pak. Beliau bukan anak pesantren, kerja di Jakarta pun kerjanya di PT. Biasa nggak pakai jilbab istri saya dulu. Dia nggak pakai jilbab. Saya juga nggak pernah nyuruh, Pak. Saya juga nggak pernah nyuruh istri saya untuk bangun malam. Kan ada laki-laki kadang-kadang nggak begitu sholat tapi bengak-bengok istrinya nyuruh sholat, ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Ada orang tua nggak begitu sholat bengak-bengok nyuruh hanya sholat. Buat saya hal kayak gitu, ya benar tapi kurang benar. Yang benar gimana? Benar kamu nyuruh, benar kamu lakukan. Jadi ketika istri saya lagi tidur, saya sholat, dia kan ngeliat. Terus dilihat setelah sholat itu kok akhlak saya bagus, mungkin nggak pernah marah-marah apa. Akhirnya dia malu sendiri, lihat bagus kan dia ikut sendiri. Perempuan kalau tahu baju bagus kan pengen gitu. Jadi nggak perlu kita itu maksa-maksa untuk hal-hal kayak gitu. Orang itu punya hati kok. Kalau tahu bagus pasti diikuti kok. Ya, tapi banyak orang yang salah menerapkan ilmu pakai nafsu. Ikut pengajian, nanti dengar ceramah bilang bagus, kiai bilang bagus, semuanya kayak seandainya manusia boleh menyembah manusia, kata baginda Rasulullah, wanita itu wajib menyembah laki-laki seandainya boleh menyembah. Jadi seolah-olah laki-laki itu harus benar-benar dihormati. Ini kalau yang pakai ilmu ini laki-laki, tiap hari berantem, karena ngerasa kamu kok nggak menghormati saya, padahal nggak kayak begini konsepnya. Ini ilmu ini harus pakai perempuan, laki-laki pakai mana? Yang disampaikan baginda Rasulullah yang satunya, sebaik-baiknya manusia itu adalah seorang lelaki yang baik kepada istrinya. Ini yang harus kamu pakai. Kalau kamu salah penempatan bosok itu. Emang bener tapi nggak bener. Kayak kamu di pasar tahu baju bagus, tapi perempuan kamu pakai bagus nggak? Jadi bencong. Nggak gitu konsepnya. Istri aja diajak ke majelis, biar dengar sendiri. Kalau dengar baik dilakuin nggak? Diajak aja ke pasar, nanti tahu baju bagus. Walaupun itu perempuan kan, karena dia memang perempuannya dia pakai, nggak perlu kita maksa. Ya kadang-kadang orang salah pakai, bahaya ini, bahaya. Makanya banyak seperti Islam radikal, sebab itu kenapa? Karena hanya satu kata yang dipegang, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi melakukan sesuatu hal yang makruh dengan yang mungkar. Ya, apa bisa melakukan kebaikan dengan cara keburukan? Saya mau ngasih jenengan rokok, ini rokok ngasih bagus nggak? Bagus. Tapi saya bilang, anjing, pak ini rokokan, mau nggak? Caranya aja nggak bagus. Oh jangankan kamu mau, mungkin kamu malah ngelempar saya pakai tong gitu, Caranya nggak bagus. Cara ini juga penting. Makanya ya alhamdulillah, ini hanya sekedar cerita sih untuk para suami terutama. Kalau pengen istrinya nutup aurat, nurut, ya pertama kamu lakuin aja dulu. Kamu berikan dulu apa yang kamu inginkan. Kayak kita belajar kabumian itu, kayak kita sujud tuh loh, belajar sifatnya tanah itu. Siapapun lah itu. Kalau saya sih ke istri dulu. Asalkan istri itu suka sama kita, istri itu senyum kepada kita, asalkan istri itu mendukung kita, walaupun semua orang itu menghina kita, bahkan walaupun kita itu di penjara, kita akan tetap tenang. Karena walaupun semua orang suka sama kita, kalau istri nggak suka sama kita, kamu di rumah kayak di neraka. Karena yang hidup sama-sama itu ya istrimu. Dan yang tahu baik burukmu itu bukan orang yang nonton YouTube-mu, bukan temenmu, bukan subscribe-mu, bukan orang yang dengerin ceramahmu, bukan. Yang tahu baik burukmu itu istrimu. Makanya saya bilang sama anak-anak saya juga, kalau yang mau menikah, saya bilang, kalau kamu punya uang, ada temanmu mau pinjam, tanya dulu,
sama istrimu boleh enggak. Kadang-kadang orang lebih mengorbankan perasaan istrinya daripada nggak enak sama Emang. kalau saya enggak Bu, makanya saya nggak mau pegang uang, tanya istri saya boleh enggak gitu saya Bu. Iya, ini yang jadi kesalahan kayak gini. Apalagi kadang-kadang ada tamu hanya ingin memuliakan tamunya, minta anaknya di dalam, istrinya dibentak-bentak dengan satu kata pegangan bahwa Allah itu menyuruh kita memuliakan tamu. Sampai kadang-kadang di dalam anaknya dibentak-bentak, istrinya dibentak-bentak. Cari pahala sedikit, yang banyak kebuang. Ya problem buat saya. Salah pemahaman ini. Kalau saya enggak, ya saya memuliakan tamu. Tapi ya nggak begitu caranya. Anak kan saya sering, makanya saya nggak suka kalau ada tamu, saya main ke rumah orang, anaknya diajak main atau saya datang nggak mau salaman dibentak. Loh, ini anak kecil loh, mau tahu apa kamu bentak? Ya nggak apa-apa, biarin aja anak kecil nggak salaman. Kalau dia mau ya monggo, nggak mau ya nggak apa-apa. Itu salah, jangan salah pemahaman seperti itu. Kasihan. Makanya kata Mbah Maimun yang selalu saya pegang itu, belajar agama itu pun juga harus tetap menggunakan akal kita, harus tetap menggunakan hati kita. Tidak bisa kita belajar agama setelah itu kita melawan hati nurani kita, nggak bisa. Karena sesuatu hal yang benar itu pasti sejalan dengan hati kita, nggak mungkin berbenturan, nggak akan ada benturannya, malah saling mendukung. Contoh ke negara aja, nggak mungkin ada benturan dengan negara, nggak akan ada. Oh harus pakai kopiah, pakai udeng-udeng naik sepeda motor. Nggak mau karena ini perintah agama, Allah lebih utama. Kamu jatuh kepalamu pecah. Leher gitu. Nggak begitu konsepnya. Ngoten mawon, seperti seduluran. Kalau saya itu yang penting dalam hidup itu hanya dua, menjadi patokan itu. Sholat sebagai bentuk pasrahan kita kepada Allah, dan sabar dijadikan landasan kita supaya ikhlas. Dua itu sampai jalani aman, dihina orang tenang. Itu nanti ilmunya seperti ilmu sungai. Makanya senang tirakat jalan itu. Orang jalan kalau tirakat itu Pak, yang pertama harus sabar. Dia nggak berhenti walaupun dicaci, tenang aja ya. Dipuji pun juga tetap jalan enak. Itu tirakat orang jalan itu ilmunya seperti itu, sama kayak air itu. Sekarang lanjut ngobrolnya. Ibu jauh-jauh, ya kan? Ya saya mohon maaf karena keadaannya memang masih seperti ini. Saya sendiri belum buka pengobatan, masih sekedar terima tamu dulu. Ya namanya tamu, cara anu nih ngertakne lah, cara wong Jawa itu ngertakne. Saya setelah keluar dari penjara pengen tahu gimana keadaannya, saya terima gitu. Hanya sebatas itu saja, tidak ada yang lainnya. Dan alhamdulillah dengan jauh-jauh datang ke sini. Ya mohon maaf ini mungkin sudah hampir jam 1 malam. Saya terima. Ya karena saya tahu tadinya dengan baru datangnya malam. Tadi sore saya sudah terima tamu jam 4 sampai maghrib, habis sholat asar. Sekarang malam terima jenengan. Monggo, gimana cerita jenengan kok bisa sampai datang ke sini? Tahu saya keluar dari penjara. Ceritanya kula ngeten Pak. Difitnah nggih terus napa nggih korban fitnah, terus korban santet sampai tanah sampai habis Pak, beneran tuh. Terus aku pindah ke Jepara, terus tadi aku beli tanah, terus sekarang tak jual tadi, belum malah udah diakali. Udah putus itu petiki saudara saya sendiri Pak. Terus udah saatnya membayar, kan tadinya karena sakit dibayar bulan Agustus, sudah saatnya
membayarkan malah digagal ke. Padahal itu untuk bayar rumah gitu loh Pak. Terus gagal ke. Jadi ya Allah, saya tuh pikirannya ya Allah meronta banget. Nangis Pak. Pegang Nangis. ini kata-kata saya pegang ya. Iya. Setiap orang yang punya harapan, setiap orang yang punya pengarep-ngarep, kita itu nggak perlu macam-macam, apalagi berharap ke orang, itu hanya akan membuat diri kita kecewa. Bahkan kita nggak perlu tirakat yang susah-susah, cukup amalkan amalan yang saya dapatkan dari Abbas Suyuti Al-Ghazali. Amalan ini sudah saya amalkan dan sudah saya buktikan. Saya membangun pondok pesantren yang nilainya miliaran itu saya dulu hanya punya uang mungkin 35.000. Alhamdulillah bisa jadi. Amalannya apa? Jadi ketika kita punya harapan, punya keinginan, itu amalkan amalan ya Hayyu ya Qayyum. Itu sudah mencakup semuanya. Harapan-harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama harus mau bangun malam. Jam 12 mandi. Jam 1 mulai duduk di tempat terbuka. Diawali dulu dengan salat taubat 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Al-Fatihah 20 salam, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 30, rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Setelah itu duduk di tempat terbuka, langsung duduk di tanah, jangan pakai alas, langsung di bawah langit, jangan ketutupan genteng ataupun dedaunan. Baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ini sanadnya langsung dari ketua Khosbah Nusa. Dan amalan ini sudah saya amalkan dan sudah saya buktikan. Saya itu dari dulu itu Bapak Ibu tukang hutang, karena saya itu nggak punya modal. Orang tua saya ya nggak mampu, apalagi mertua saya nggak mampu. Saya itu dari dulu modalnya cuma hutang, cuma hutang itu. Orang-orang sini tahu saya itu datang ke sini itu nggak pernah pakai baju. Itu aslinya saya. Sama jangan heran kalau saya nggak pakai baju. Iya, saya nggak pernah pakai baju, ngangkatin kardus cari. Biasanya saya itu sering ke sekolah nggak kok beli, cari. Luru itu loh, di tong-tong sampah itu, di pembuangan sampah itu banyak aqua. Itu saya dulu Allah sering beli kayak gitu. Itu alhamdulillah ya diijabah sama Allah. Jadi amalan ini benar-benar bisa dirasakan dan dibuktikan seperti itu. Yang penting monggo dilakukan dengan ikhlas, benar-benar niat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan saya tukang hutang? Saya Bapak Ibu, saya sampaikan gitu. Buat saya orang, kalau saya pribadi gitu, orang punya hutang itu kudu nganaki. Kalau saya Amit dari dulu saya. Orang kalau punya hutang mengembalikan kudu nganaki. Yang penting nggak janji aja. Kalau kalian punya diutangi orang, mau mengembalikan, tambahi. Itu sunnah. Nambah itu sunnah. Ijazahnya dari mana? Dari Mbah Maimun. Ijazahnya langsung dari Mbah Maimun. Jadi kalau punya hutang itu, ojo malah kon iku ditagih bengak-bengok. Iki sing mari kon melarat. Wis ditulung malah mendung. Bahkan saya kalau semuanya saya punya hutang belum sampai ditagih, apalagi ada sampai ditagih, apa yang saya ada tak jual semuanya. Bahkan kalau saya nggak punya rumah nggak apa-apa, saya nggak punya kendaraan nggak apa-apa, yang penting hutang itu lunas. Kalau semuanya saya janji 3 bulan atau berapa ya.
Jadi ngasih hadiah atau nambahi, bahasa kasarnya nganai, asalkan nggak janji itu nggak riba. Nambah itu malah sunnah. Nambah itu sunnah. Kanjeng Nabi pun juga seperti itu. Ada riwayat. Ini jasanya dari Mbah Maimun. Wah, mulia kamu. Buktinya siapa? Saya itu tukang utang. Sampai saya nggak pengen utang, itu yang nawarin utang puluhan, mulai dari tetangga, saudara, sampai bos saya. Saya datang ke Blitar ini nggak punya KTP karena saya kan pindahnya sulit, Pak Bu. Pindahnya sulit waktu itu. Nggak punya KTP, saya nggak bisa pinjam bank waktu itu. Sampai bos saya itu mau minjemin utang ke saya. Itu sampai malam-malam datang ke rumah saya, ngerayu duit pakaian, karena tahu waktu itu saya kan habis kehilangan mobil. Karena saya nolong kakak saya buka usaha, tak pinjemin lah BPKB saya karena beliau pinjam. Nggak tahunya sama istrinya bercerai. Akhirnya kan usahanya bangkrut kan nggak bisa bayar utang ke saya nggak punya mobil. Akhirnya dari Rongsok ya saya panggul dari gunung ke sini, jalan kaki itu sampai bos saya itu nyuruh saya ngambil mobil sama minjemin uang itu. Bukannya saya itu ke sana, orang yang datang ke rumah. Sampai tetangga saya depan rumah saya Brambang itu, yang bakul Brambang Bude itu tahu sejarahnya. Itu sering saya pinjam uang ke sana. Kalau nggak ada malah beliau nawarin ke saya. Udah pagi itu udah teriak-teriak. Mau saya minjemin duit maksudnya nawarin gitu. Datang ke rumah malah. Ya, tapi ya alhamdulillah seperti itu. Makanya kalau kamu pengen hidupmu mulia, kalau ketika kamu punya hutang, lebihkan, tambahi gitu. Itu nanti cepat bayarnya juga. Saya yang sudah membuktikan itu. Nggih. Mas amalan yang tadi yang jenengan amalkan itu kalau dipahami, wah luar biasa Bu. Saya jelasin itu nanti lama. Ya Hayy ya Qayyum itu mengamalkan itu nanti nggak ada kekhawatiran. Nggak usah khawatir tentang masa depan kita, anak kita. Kadang orang khawatir nanti anaknya kerja apa, makan apa, kalau nggak ditinggali warisan. Padahal banyak orang yang kaya bukan karena warisan, karena Allah. Banyak orang bisa makan 1000 kali ya Pak. Nah, makanya itu Allah yang benar-benar Allah yang menghidupkan, Allah yang mencukupi. Semuanya sudah Allah itu ya Hayy ya Qayyum itu. Tadi yang ambil air di masjid itu niatnya sholatnya apa? Kalau saya ya sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Setelah itu saya sedekah ke masjid. Nanti insya Allah setelah urusan sekarang ini kan saya bikin barang sudah selesai puasa 7 hari. Terus sekarang saya lagi puasa Bilaru. Nanti insya Allah ya saya ke Masjid Tulis itu nanti saya minta airnya. Nanti jadi kalau orang-orang datang sudah nggak perlu ambil air masjid lagi, sudah saya ambilkan. Mempermudah orang itu nanti ya dipermudah sama Allah. Ya berjalan waktu lah, ini lagi proses. Gitu ya. Nanti langsung dibawa pulang. Luar biasa itu kalau dijelaskan juga. Iya Pak, terima kasih. Ini jenengan kok bisa punya uang Soekarno itu ceritanya dari mana? Yang ngasih apa? Itu katanya Pak kan barusan silaturahmi kayak gini kan. Ke tempatnya orang pintar. Itu Pintar apa pintar ya orang? Saya kan cuma ya Pak apa ya? Cuma sekali itu kan aku kan nggak tahu. Katanya ya Pak itu putra apa Pak? Tirinya. Putra tiri Ratu Solo. Bah itu Ya, tadi yang yang ngasih, ngasih orangnya aku sakit Pak. Sakit aku ngasih turun begini terus sakit terus dititipin uang itu saya enggih terus aku ke situ lagi orang yang udah meninggal gitu ya udah nggak tahu setelah nggak tahu aku Pak. Terus bilangnya kayak gitu, uang itu jangan dikasih siapapun, nanti terkecuali kalau sudah waktunya. Bilang gitu. Uangnya masih tak bawa. Sudah berapa lama pegang uang ini?
udah hampir puluhan tahun. Berapa? Puluhan tahun. 2015 Puluhan tahun. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi aku ya nggak apa ya Pak, namanya nggak bisa menggunakan sih, tak simpan aja kan. Pernah dilakukan apa? Bisa melakukan sendiri gitu. Nggak pernah tak lakukan apa-apa. Uangnya bisa melakukan sendiri gitu. Iya bisa, coba Samain aja, aku takut gede aku. Ya masa aku dulu kok takut sih. Bisa ini tuh bisa jalan itu. Bisa. Gimana Pak? Bisa jalan, Bisa Iya, jalan? Iya, bisa gini. bisa begini, Bisa. bukan jalan kan gini naik. Ini Rp1.000 gambar Pak Soekarno. Aku nggak tahu juga gitu Pak. Untuk apa ya nggak tahu, dibuat apa nggak tahu, ya saya simpan aja. Ya buat koleksi. Barang antik. Ya, dibawa ke sini kan kalau apa Aku kan, tahu kegunaannya Abah kan buat pasti apa tahu gitu kan. Saya sampaikan sama Abah. Ya tahunya cuma nyangkol, nandur padi. Itu. Kalau pengen dapat uang ya dagang. Ya bagi saya kayak gini kan, tak foto kan katanya adanya orang menanyakan disuruh ngirimin gambar. Setelah tak foto kayak gini malah dia ngukur kayak gini. Kan takut, saya takut kan. Asalnya kayak gini kok balik sini gambarnya tuh. Terus aku takut, jadi nggak jadi tak kirim. Saya merinding gitu loh Pak. Merinding. Iya kan karena gambarnya saat gini kebalik gini. Berubah Jadi sendiri saya kan kan merinding. gitu. Gambar foto HP itu loh. Terus nggak jadi tak kirim. Terus aku bilang kan nggak jadi anu Pak, aku nggak. Coba jangan buktikan gitu tadi hijau coba. Coba tadi nah gitu. Terus nanti dia gerak sendiri ya. Gerak sih. Sebenarnya udah lama sih itu sih ada uang gitu gerak. Iya kan? Tapi nggak tahu kegunaannya. Nggak tahu. Tadinya yang cari kan katanya yang Garuda, Uang kuno. yang Garuda kuning, terus Uang kuno. 1007, terus Biasa. nomor serinya tuh ganjil-ganjil gitu loh Pak katanya. Carinya Ini yang pas susah-susah. ganjil, Iya. terus Garudanya juga merah. Iya. Tapi aku kan nggak begitu sih. Terus ini di pojok empatnya ada apa ya Pak, kayak Kan waret. simbol PKI gitu loh Pak. Yang pojok empatnya tuh ada simbol PKI-nya. Apa Pak, PKI atau apa Mas? Simbol Pak Waret. Keluar. Jadi sih nggak tipe sana sini Jadi ini bisa bergerak sendiri gitu ya. Iya kayak gini bisa. jalan. Jalan sendiri. Kalau jalan sendiri enggak, tapi bisa menghukum. kalau jalan sendiri enggak bisa. Nakuk sendiri. Apa aja, kasih apa aja. Enggak pilih aja. Util. Ini biar saya serahkan ke ahlinya. Biar dibongkar pesulap merah aja. Cocok Pak. Iya benar. Mungkin balik lagi. Sudah berapa lama pegang ini? 10 tahun. 2015 Aku katanya. Pak, aku kayaknya menerima 2015. 9 tahun. Kayaknya 9 tahun. 9 tahun. Katanya bisa untuk apa? Nggak Iya, tahu. Enggak tahu. Cuma dititipin kok. Nitipin duit sing asli loh. Aslinya di bawah. Sing asli kayak sing Terus ngapa-ngapa kayak sing aku kan apa. coba buka apa ya Pak, YouTube yang namanya siapa tadi? Itu berarti. Mas Baim. Iya. Kan uang kuno kan, itu katanya yang uang gini kayak gini, terus yang asli kan timbul kayak gini, terus tebal, terus ininya Garudanya kuning kayak gini Pak, katanya itu bisa untuk nyedot Uang kali Nyedot lah ya. apa Pak? Betulnya uang kok nyedot apa beda pusaka. Oh, Allah. Nah, katanya itu YouTube-nya Mas Baim yang ahli uang kuno. Baim. Aku coba buka sih, Terus bisa nyedot kayak ilmu-ilmu hitam kayak gitu, terus
benda pusaka kayak gitu katanya itu Bah, aku nggak tahu juga ya, tapi aku yang nggak tahu apa-apa sih. Katanya Tidak membuktikan mana. nggak bisa buktikan. Kan di YouTube. di YouTube Enggak, coba itu hubungin yang katanya itu. nggak bisa aku kok Bah, nggak bisa menghubungi dia kok. Nek katanya gitu katanya ya Bah, aku kan juga tahu juga sih. Ini sekedar titipan ya udah nggak tak simpen aja. Iya. Lebih penting kalau saya itu yang nyata-nyata saja. Betul. Ingin dapat uang ya kerja, iya kan? Iya. Itu lebih, karena yang diajarkan baginda Rasulullah pun seperti itu. Kalau Jadi saya bilang anak saya Bah, malah nggak percaya sama sekali. Nggak percaya sama sekali anak saya tuh. Lah, suruh buat. saya percaya dengan sesuatu hal yang gaib, tapi yang benar-benar gaib, yang Allah di wah Enggak nih kalau Dari saya sana aja. buka Lalu, itu buka Bilgo ini, Allah di channel terus Bilgo ini. YouTube yang namanya wayukimuna sholat. mengatasnamakan Samsudin bisa bisa Mengenalkan nama saya? ya terus bisa apa Dan menarik uang. menarik uang. Wah. Itu kan ditonton ini. Nggak tonton. Saya kan pas lihat kan, itu bukan apa Samsudin, palsu saya gitu. Lihatnya di mana? Oh, Di HP. pecinya gini Facebook. merah kok. Iya. Facebook apa YouTube? YouTube. Kalau Pak Samsudin itu rambutnya panjang kan gitu kan. YouTube. Iya, YouTube. YouTube. YouTube Bilangnya ada bisa juga. ngadain uang gitu. Menarik, bisa. menarik uang gaib. Terus ini kalau siapa yang mau ditolong terus harusnya transfer uang untuk apa itu lupa untuk Biaya. biaya ritualnya gitu. Gitu. Sementara balik deh. Bisa narik uang, tapi kok minta uang? benar. Gitu. Iya. Terus saya ya nggak sekedar menonton aja lah. Katanya mau bantu kok malah minta Hmm. dibantu. Terus datangnya uangnya banyak banget gitu. Numpuk-numpuk sampai. Nanti di Mas Kanjeng. Kembali lagi terjadi ya Mas Kanjeng. Terus saya tahu kalau bukan abah lah gitu kan, cuma sekedar nonton. Aku cuma tak balas amin amin gitu aja, amin. Loh kok bisa balas? Ada itu kan ada balasan gitu. Oh berarti Ada. sampean sudah sempat WA-an. Ada. Sudah sempat WA-an. Ndak WA-an terus Bah, tak balas amin gitu aja. Terus saya balas amin kan dia kan ngirimin terus kan Bang, ngirimi apa video terus ngirimi itu Jadi menanggapi ini gitu. menanggapi Pak. Terus Wah ini ada sasaran gitu betul sasaran. terus aku tahu kalau Abah Samsudin orangnya bukan itu kan itu kan. Terus aku ya udah nggak apa-apalah. Berarti bukan kan gitu kan, tapi mengatasnamakan. Terus saya kan ada di apa sebenarnya. Ya, memang tujuannya supaya dipercaya sampai menjual Allah sendiri kan itu saking pengen dipercayanya gitu. hati yang jernih itu harus tetap digunakan dalam keadaan seperti apapun. Hidup kita boleh sulit, Betul. tapi hati kita harus tetap jernih. Ada di TikTok Bah, di TikTok. Di TikTok. Terus muncul terus di TikTok muncul terus. Terus tak perhatiin aku sampai gini. Masa nomor HP ganti tiap hari ya? HP ganti ku tiap hari Bah. Nomornya tiap hari ganti. Terus aku komen kayak gini. Kenapa ya nomor HP-nya kok tiap hari ganti? Jadi saya bingung untuk menghubungi kan saya gitu kan. Terus aku bilang Aku gitu. mau hubungin. Bilang gitu terus nggak terkirim. Karena butuh uang mau hubungin. Uangnya malah habis. Terus aku buka YouTube lagi. Yang kena korban itu Iwan Gunawan. Sampai transfer 80 juta katanya. Bener kan gitu kan. Mungkin Sampai saja. habis 80 juta nggak bisa terkirim. Katanya aku gini Pak,
ritualnya udah selesai, udah uang juga banyak, terus tapi nggak bisa masuk nomor rekening gitu, terus bisa masuk nomor rekening saya misalnya, itu aku harus transfer 7 juta kayak atau 8 juta kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Udah cuma tak tonton aja, tapi aku yang nggak, cuma tak tonton gitu Pak. Ya memang penipuanku banyak sekali ya gitu kan. Iya, soalnya nggak mungkin juga orang bisa narik uang terus minta uang. Iya nggak mungkin. Itu nggak masuk logika. Iya, Nggak masuk pikiran kita itu. Terus sekarang ya kemarin tuh aku nonton kan dia. Terus sekarang kan aku nonton YouTube panjenengan tiap hari siang malam terus kan. Terus yang muncul malah foto jenengan. Padahal yang buat TikTok dia. Kenapa yang dimunculin ke foto jenengan? Loh malah fotonya apa dibuat kesempatan kan gitu kan. Kirain maksudnya aku bodoh nggak tahu apa-apa gitu loh Mbak. Jadi supaya saya percaya gitu loh. Soalnya itu TikToknya aku tak buka terus. Ya sekarang sih gak tak buka. Kemarin tak buka, penasaran tak buka gitu Pak, tak buka. Terus lama-lama mengatasnamakan foto jenengan. Terus aku udah percaya kalau enggak gitu aja. Iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang namanya penggandaan uang itu nggak ada. Entah apapun alasannya, berkedok agama kayak berkedok namanya Gus atau Mbah atau Ki, siapapun gelarnya, apapun gelarnya, kalau ada yang menawarkan penggandaan uang itu jangan dipercaya. Nggak ada yang seperti itu. Kita itu diajarkan untuk berikhtiar, berusaha, tapi nggak ada yang ikhtiar yang seperti itu. Ikhtiarnya kita itu ya berikhtiar yang baik-baik saja, bekerja seperti itu. Ya pengen mulia butuh belum berkuasa lah seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga untuk semua saudara-saudaraku, saya tidak pernah menawarkan penggandaan uang karena saya ya tidak bisa ngadain uang. Ya siapapun orangnya yang menawarkan penggandaan uang dengan menggunakan nama saya, itu saya pastikan adalah penipuan. Itu orang yang berbohong, tidak benar. Seperti itu gitu ya. Terus kalau terkait dengan uang yang ibu pegang, ibu sudah berapa lama pegang uang ini? 9 tahunan kayaknya Pak. Nah kalau ini memang jadi hambatan, tidak tak pakai aja Pak. Ya sebenarnya sih Nggak tak bawa gitu loh. yang penting jangan terlalu berharap sesuatu hal yang kita nggak tahu ilmunya. Ini kan aku cuma penasaran karena uang ini untuk apa, kan saya suankan ke Abah kan. Jadi aku tahu untuk apa gitu loh Pak. Kalau nggak ada fungsinya apa-apa ya mau tak simpen untuk apa gitu aja. Aku tak buang, aku takut. Uang seperti itu banyak Bu, banyak. Yang memperjualbelikan pun juga banyak, baik di media sosial, di TikTok, di mana banyak yang nawarin kayak gitu-gitu itu. Uang Bung Karno gitu. Cuman ya aslinya ya nggak ada khasiatnya, nggak ada khasiatnya apa-apa. Saya itu memang percaya dengan yang goib-goib, percaya Bu, karena ya di dalam Al-Quran sendiri kegoiban itu pun juga sudah Allah sendiri yang menjelaskan ada. Bahkan kita sholat sendiri pun juga harus percaya dengan yang goib, karena goib itu juga termasuk di dalam
rukun iman itu. Di kegaiban itu ya memang benar-benar ada, tapi kegaiban yang kayak surga dan neraka gitu. Kalau tentang kegaiban yang bersifat dunia, tentu landasannya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim. Jadi setiap ada orang yang datang yang memang saya arahkan ke dalam kegaiban untuk lebih menguatkan dalam dunianya. Tapi kegaiban yang seperti apa? Gaib yang dimaksud adalah percaya kepada yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Gaib? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makhluk gaib. Terkadang orang percaya dengan gaib, tapi bahkan ada yang nggak percaya dengan gaib karena dipikir berbicara tentang makhluk gaib. Bukan. Ada masalah ke kuburan, ke gunung dan lain sebagainya, tapi cari pesugihan. Tapi kenapa nggak percaya dengan yang Maha Gaib? Ini ya lucu kan? Kita percaya dengan pesugihan tapi nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Itu ya lucu. Jadi kegaiban yang saya ajarkan adalah tentang zikirullah. Zikir itu gaib enggak? Gaib. Zikir kepada yang Maha Gaib. Atau apa itu asma, itu sifat, itu dan gaib. Gaib yang dimaksud di sini adalah rohaniyah kita. Karena memang kita hidup itu ya memang harus percaya dengan yang gaib. Seperti yang tadi saya katakan, alladzi ya'lamu al-ghaib tadi. Itu jelas. Yang dimaksud gaib yang saya sampaikan adalah bagaimana kita benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bagaimana zikirullah, berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak percaya dengan santet, tenung dan teluh ya karena itu benar-benar ada gitu. Tapi kan nggak perlu kita takuti gitu, karena kita sudah ada bentengnya surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas tadi. Karena sihir sendiri diterangkan dalam Al-Quran itu ada gitu. Jadi nggak perlu kita takuti. Kalau bicara nggak ada ya dosa, berarti mengingkari Al-Quran kan gitu. Kan seperti itu. Harus ada lagi kan bahaya. Nah, kalau gaib-gaib yang seperti ini bukan gaib. Biasanya permainan atau bahkan trik, permainan antik, dan bahkan untuk dimanfaatkan orang gitu. Kan memberikan harapan-harapan yang palsu. Untuk penarikan benda pusaka ya nggak begitu juga caranya gitu. Jadi yang jelas untuk ibu ini ya nggak apa-apa punya uang bukan disimpan saja, tapi jangan punya harapan yang aneh-aneh. Kalau harapan itu cukup kita sandarkan sama Allah saja. Oke, tadi sampai sudah tak kasih yang gaib-gaibnya. Itu malah supaya langsung kepada yang Maha Gaib, yaitu apa? Bangun malam, sholat malam, terus zikir ya Hayyu ya Qayyum. Semoga harapan panjenengan dicapai. 4 rakaat ya. Ya 2 rakaat salat taubat, 4 rakaat salat hajat. Seperti yang tadi saya jelaskan. Berarti nanti lapangan mboten ngangge sajadah salat ini. Kalau salatnya ya pakai sajadah. Sajadah. Kalau zikirnya langsung duduk di tanah. Kita atas sholat di musola atau di rumah, nanti zikirnya di tempat terbuka. Itu tanahnya udah aspal nggak apa-apa, Pak. Tanahnya udah aspal nggak apa-apa. Harus bukan tanah kalau aspal mah Ibu. Enggak aspal kok tabrak motor bahaya. Di tanah ya tanah namanya. Kok di Senayan. Lah orang nek tanah apa terbuka di lapangan, lek orang nek ya ning omah. Enggak apa-apa. Jero omah Udah enggak apa-apa kalau enggak ada. Enggak ada, memang enggak ada tanah kosong. Kalau saya kalau nggak ada ke lapangan, nah, itu kalau saya. Jadi kan sudah tua nanti bahaya. Ya wis nggak apa-apa, nanti biar saya yang bantu insyaallah. Apa tuh? Iya Pak, terima kasih. Wis nggak usah macam-macam, nggak usah ngarepin yang aneh-aneh, nggak usah kemana-mana. Makin aneh lagi nantinya gitu. Saya itu selalu hanya 2 yang saya arahkan kepada orang yang datang ke saya.
Iya. Karena setiap orang yang datang ke saya membawa masalah, sebenarnya masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Apa itu? Lalai dengan sholatnya, lalai dengan zikirnya, lalai dengan orang tuanya. Kalau panjenengan yang penting buat saya perbaiki sholatnya, terus zikirullah itu saja. Gitu. Itu dilakukan ya. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Bapak. Kalau untuk kami sendiri mungkin karena ya dapat dikatakan kerinduan lah. Akhirnya alhamdulillah bisa sampai ketemu sama Gus. Mudah-mudahan kerinduan hati menjadi suatu keberkahan buat kami untuk sababia syariat mencari bekal untuk mudah-mudahan bisa mendapatkan ridhonya Allah. Awal-awal ini ya alhamdulillah mungkin sekarang tuh melangkah lagi untuk bangkit dalam usaha itu. Ya mudah-mudahan dari kerinduan hati menjadi suatu keberkahan sabab biasa syariat istilahnya dari Gus, keberkahan yang utama dari Allah gitu. Buat kami mudah-mudahan bisa bangkit kembali seperti dulu lah itu. Amin. Dulu pernah ikut kemenangan ya? Iya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Gus Hendar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dari mana? Tasikmalaya. Jawa Barat ya. Istri saya juga Jawa Barat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Alhamdulillah. panjenengan sudah mau datang ke sini. Nanti kalau mau bantu dikir tempat yang pondok mau dibuat ya alhamdulillah. Jadi di samping gua sana, samping makamnya Sunan Bungku itu mau saya bangun pondok. Mau dikir di situ ada makam, monggo sambungkan doanya. Ya, saya nggak bisa apa-apa, semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan ke atas sini bilang ada makam Sunan Bungkut di atas sana, dikit di sana ya. Insyaallah nanti bisa semakin mendekat kepada Allah. Dan satu lagi kalau boleh kan dulu kan istilahnya bingung untuk diucapkannya apa, istilahnya memahari untuk satu bahan itu yang dari yang 5 itu, tapi mungkin karena kesalahan dan kecerobohan kami sendiri gitu. Jadi istilahnya kok Itu tanggungannya Ustadz Riki itu. Karena dia yang dapat itu kok kari-kari dipakai, kok kari-kari buku kan dilihat dari syariat begitu kan, asap gak mudah untuk lepas gitu. Ini mah cuman kepanasaran hati aja gitu. Seandainya memang ada hak untuk kami ya istilahnya bagaimana, seandainya gaya alhamdulillah mudah-mudahan segalanya jadi jadi ya yang utama mungkin kena orang juga itu ya, daripada jadi angan-angan gitu. Kalau memang udah seandainya disampaikan, mungkin kalau ada halnya hak kami mungkin ya alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah gitu. Gitu. Iya, nanti ngobrol aja sama Mas itu, sama kiai saya itu ya. Oh iya. Nanti dia gini, twing. Allahu Akbar. Udah cukup ya. Ya udah, makasih. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Ngampaknya.
Nggih. Ngapak nggak kepenak. Orang apa ora kepenak. Nggih, monggo. Oh, Kados niki bapake kula kan nganggur niku kepengin nyuwun solusi kali nyuwun doa restune apa sing maksudnya mau melancar. Yang penting piye bisa nyambut gawe, Nggih. rezeki lancar. Ya sanggup ibadah kados niku lah sing penting. Ki sapane Niki bapake kula. bapake memakai ngendi? Memakai teng griya momong larek. Niki kados niki terus saya kepengin bapake kula gadah pekerjaan. Terusane ya nek ibadah nek boten pekerjaan, boten gadah pekerjaan ya boten saged ibadah nggih. Terus niki ben gadah pekerjaan ya nggih sanggup ibadah sing istiqomah. Insyaallah. Paringi berkah barokah diri doi Gusti Allah kados niku. Wes ini Nyuwun lantaran kados niku. Berkah barokah ini. Nggih. Nyuwun dilantari kados niku. Oh ya Allah, terima kasih Pak. Berkah barokah. Rek kula niku jane pengen niku jangan bekerja tapi membuat pekerjaan. Ya, syukur-syukur kados niku. Jualan. Nek jualan mboten nate payu, mboten nate sak niku lah. Kan urung kenal aku. Niku nate kula. Saya kan wis kenal. Mboten enten sing tumbas teng tontonan apa ya Allah mboten enten sing tumbas. Bismillahirrahmanirrahim. Disabari malah akhirnya gulung tikar lah mboten susah. Mboten sabar kula. Orang nawar baik ya. Bapaknya pun nate sate bakso bakar keliling. Pun nate sate niku carane ngene kula kluntung napa nggih? Niku kulit sapi kikil kados niku. Pun nate nggih mboten berhasil, mboten pajeng kados niku. Terus di Jakarta utang bank kados niku. Itu mas angkutan. Nah niki kirang setahun mboten saged niku napa carane mobilnya sering rusak akhirnya disade. Nyarene tawai tasbih. Rene siapa jenenge? Rahmat Supriyanto. Apa tuh? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk milu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna fatahna fatahna laka fatham laka mubina ubina liyaghfira dia hufira lakallahu lakallahu ma ma taqaddama takotama min dan bika dan wa ma lama ta'akhkhara tafakora ta'akhkhara Ta'ahur. tahahora khara panafta panata bainana wahenana wa baina wahena qaumina kaum ini bil haq bilhaq wa anta wa anta ghairal wairul fatihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mikirin ijazah ini saya dapatkan waktu saya masih di Cepu, Jawa Tengah. Ya tetap di tempatnya Pak Sudal Ghazali, namanya isi multifungsi. Mantapnya kalau dikuasai 3 hari ngesrep. Setiap mau jualan dibaca sebanyak 17 kali atau 12 kali, tahan nafas. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ma nafta bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. mboten apal niku. Ya, kontrak itu ada di dalam kontrak. Yang jelas saya sendiri sudah merasakan, ini kembali lagi saya katakan, setiap saya mengijazahkan saya sudah merasakan Alhamdulillah. apa yang saya amalkan. Iku ki alhamdulillah laris. Ada ya. Engkau larang jalan ijazah kiai kira.
Wan penting paling kasih gratis. Nggih, matur. Oke wis berarti kok diamali sepenting amalan kuwi kabeh pondasine salat. Yang penting dijaga salate, gelem ditambahi salat bengi, salat taubat, 2 rakaat, salat hajat 4 rakaat. Baca surat Al-Ikhlas rakaat pertama setelah Fatihah 10, rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20. Salam rakaat ketiga setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 30. Rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Terus dibaca niku amalan yang 313. Besok arep dagang, arep budal, dalan maca sih. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara laka bainana wa baina qaumin bil haqqi tahan nafas. Kurang apal lo ngecek dulu gapal nih yo. Bapaknya tulisannya apa? Berarti berapa Ustaz? Kurang apal lo ngecek dulu gapal no. Terus sampean iki dikasih amal ini penak tinggal ngamal aku dhisik bayar nih. Bayar 5 juta. Emang tak kayak gratis iki. Kayak kok ngapal etok ya. Nggih, sekeco. Sampai nak piye ta? Wong saiki anjen ya. Biar sukses, rekoso titik lah pada ra gelem. Dan kula niku riyen saestu. Mau dapat amalan niku ngabdi dulu 2 tahun. Pernah kula niku kon gawe musala se angsal Asma Sungai Raja niku. Bayar sik 5 juta yono. Dadi oleh iku angel. Dadi cara gunakne mu yo mantep tenan iki makane luwih mung mandi. Oh, saiki kon ngapal ngono tek. Ora apal. Ditulis. Nglakoni luwih. Ditulis. Salat ngantuk. Salah apa pun. Matur mawon matur suwun sedayane seduluran lawas saya merasa Gusti Allah monggo niki pun dalu kula wayahe salat dalu mugi-mugi panjenengan diparing kabejan kamulyan mulya dunya mulya akhirat selamat dunya selamat akhirat al-fatihah. Iya. Nggih matur suwun assalamualaikum Nyun warahmatullahi sewu, Pak. Niki nyuwun niki bibit cabe kepengen. hitungane Nggih, disubuk. arep nantur cabe kowe Nggih. golek pedes kepiren. Napa-napa. Wah bang, pasal mbok jajal pedes kowe nesu. Ya mboten. Pola Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tenan lho. Tenan bibit cabe. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bibit cabe apa iki? Sayur ijo sing ageng. Wah iki nglawan dukun santet mantep ki ya. Kayak banyu pas mendelik matane siram. Ah iki Al-Fatihah. Ada dengan setan bismillah. Ini semoga laris, semoga panen akeh. Hah? Bersama terus juga sehat. Amin. Yo, Jangan lupa. pondok maning ya. Taat tenan. Betul sehat. Sehat, semangat. Sehat, Bah. Betul mangga. Nggih, taat tenan. Sehat nggih. Santai apa-apa.